Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutarni Lamangketu. Saya mahasiswa dari Yayan Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu pasar uang dan pasar modal. Pertama-tama, pasar uang merupakan pasar yang mempertemukan pihak penawaran dana dan pihak yang memerlukan dana jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Pasar uang menjadi sebuah wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik secara langsung maupun melalui blogger atau perantara. Ciri-ciri pasar uang: yang pertama, transaksi jual beli tidak terikat pada tempat tertentu. Kedua, hanya memenuhi jangka pendek. Ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekan pada pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi pasar uang: yang pertama, sarana pengendalian moneter dengan cara melalui transaksi SPBI dan SPBU. Yang kedua, sarana investasi bagi investor atau kreditor jangka pendek. Yang ketiga, sarana mobilitas dana bagi blogger atau debitur. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia: pertama, sertifikat Bank Indonesia. Kedua, sertifikat deposito. Ketiga, call money. Keempat, bank acceptance. Kelima, surat berharga pasar uang. Keenam, commercial paper. Ketujuh, promissory note, repurchase agreement. Selanjutnya, pelaku pasar uang ada bank, masyarakat, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Selanjutnya ada pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli, tetapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal transaksi. Selain itu, yang diperdagangkan pun ada seperti instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, dan reksadana. Dan menurut Ahli Husnan 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik diterbitkan oleh pemerintah, publik otoritas, maupun perusahaan swasta. Selanjutnya ada pelaku pasar modal, yaitu yang pertama ada emiten. Emiten merupakan pelaku pasar modal utama di samping para investor. Yang kedua ada investor. Investor merupakan pelaku pasar modal yang paling utama karena merekalah yang akan melakukan kegiatan aktif di bursa efek, mulai dari membeli dan menjual surat-surat berharga lainnya. 3. Perusahaan efek. Perusahaan efek sebagai pelaku pasar modal ada beberapa pihak, yaitu penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, yaitu pihak yang diserahi pengelolaan dana investasi sekelompok investor. Adapun jenis-jenis pialang atau broker yang dikenal dan terlibat di pasar modal ialah yang pertama, retail broker. Ini sering disebut sebagai broker individu. Yang kedua, institutional broker. Ini hanya melayani pelanggan yang bersifat lembaga atau institusi. Yang ketiga, diskon broker, yaitu ialah yang memberikan pelayanan hanya melakukan order pembelian tanpa jasa, layanan berupa nasihat. Yang keempat ada full service broker, yaitu memberikan layanan dari jauh, melaksanakan amanah, memberi informasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, internet broker, yaitu mekanisme pelayanan atau servis yang diberikan melalui internet. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.